di Komplek Taman Wisata kurang lebih 45 jam. Seterusnya nanti kita bisa penjelasan, terus setelah nanti penjelasan nanti ada waktu mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Mas. Setelah itu nanti foto-foto, terus setelah foto-foto nanti bisa keliling ke Komplek Taman Wisata. Oke, sebelum ke sana kita bisa melihat peta Komplek Taman Wisata Candi Prambanan yang memiliki kurang lebih 85 hektar ya, kurang lebih pokoknya cukup luas. Dan sebelum menjadi taman seperti ini dulu pemukiman ya, kurang lebih 35 tahun yang lalu ini pemukiman ya, ada rumah, ada sekolahan ya. Kebetulan sekolah saya di sini ini dibebaskan tahun 1986, terus diresmikan dibuka 1989 oleh Presiden kedua itu Bapak Soeharto. Nah, di Komplek Taman Wisata ini Mas ada 4 komplek candi, yaitu candi utama kompleknya itu Candi Prambanan. Ini merupakan candi komplek candi Hindu ya, Hindu terbesar di Indonesia, dibangun abad 9. Kita punya Candi Siwa, Candi Brahma, Wisnu, dan candi-candi kecil lainnya. Selain Prambanan kita punya 3 candi Buddha ya, setengah kilo dari Prambanan. Itu ada Candi Lumbung, Candi Bugrah, Candi Sewu. Nah, itu di belakang candi Mas ada 2 bangunan. Itu untuk pementasan Sendatari Ramayana, yang mana sebelum Covid di dalam ruangan itu musim hujan setiap 3 kali seminggu. Kalau yang open air itu musim kemarau bulan Mei sampai Oktober itu 4 sampai 5 kali pementasan dari jam setengah 8, setengah 10, yaitu Sendatari Ramayana. Untuk lebih detailnya nanti kita berhenti di depan Candi Prambanan, penjelasan, terus nanti ada waktu pertanyaan, terus nanti foto-foto secukupnya. Setelah itu kita baru masuk ke dalam Komplek Candi Prambanan. Untuk sementara karena ini masih Covid, kita belum boleh masuk ke ruang candi. Jadi kita hanya bisa menikmati di sekeliling pelataran saja. Oke. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Udah cukup, kita langsung jalan aja. Ini yang colorful, jadi Inggris, ini yang Indonesia, jadi Oh, dua-duanya Pak. Oke. Ya. Tadi belum saya jelaskan mengenai sejarah Prambanan, baru mengenai Taman Wisata Candi Prambanan. Jadi di sini tuh ada manajemen, yang ini yang Taman Wisata ini BUMN, tapi yang kalau untuk Prambanan atau candi ini kan di bawah Departemen Pendidikan Kebudayaan ya. Ya. Nah, tadi saya jelaskan Prambanan merupakan candi peninggalan agama Hindu abad 9. Yang abad 9 ya Pak ya? Abadnya namanya Siwa Geraha, prasastinya Geraha itu rumah. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai prasasti. Di tahun abad 9 oleh Wangsa Sanjaya, gunanya atau fungsinya waktu itu untuk pemujaan Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, atau yang dikenal dengan Trimurti. Nah, dulu Mas jumlah candi Prambanan itu banyak, kurang lebih 240. Tidak 1 atau 2, tapi 240 terbagi 3 halaman. Itu halaman utama. Nah, ini 3 halaman. Halaman 1 ini namanya Burloka, di sini tidak ada di sini ya, tidak ada candi untuk melambangkan alam bawah manusia biasa. Ini halaman kedua yang ada pondasi ini Mas. Itu 2, 3, 4 ini halaman kedua. Namanya Burloka, lebih tinggi dengan halaman 1. Itu untuk para Brahmana atau orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Jadi di sini candinya itu ruangnya kosong untuk bertapa atau bersemedi. Tapi dulu ini ada nggak Pak ya? Ada 240 ini, 224 ini. Oh, itu candi juga, cuman yang halaman kedua. Tapi yang di luar sini nggak ada candinya. Nah, di sini nggak ada. Ini halaman 1. Ini halaman kedua, nanti halaman utama namanya Swarga Loka. Atau level 1, level 2, level 3. Nah, namanya Swarga Loka. Swarga itu ya Swarga Loka itu tempat. Nah, di sana ada 16 candi, candinya utama candi Siwa. Sesuai dengan prasastinya paling besar Siwa. Nah, di sini ada 4 ruang, ada Siwa, ada Ganesha, Durga, atau dikenal dengan Roro Jumbrang. Sebelah kanannya Siwa itu candi Brahma. Nah, untuk Dewa Brahma 1 ruang, Dewa Pencipta, terus sebelah kiri Wisnu. Depannya Siwa nanti ada Lembu Andini, depannya Brahma ada Angsa, Garuda untuk si Wisnu. Dan ada kecil-kecil ya, candi tambahan ada 10, jadi ada 16. Terus Ramayana tadi saya jelaskan, nah di sini untuk pementasannya yang malam hari. Setelah ini nanti kan Mas bisa istirahat secukupnya, atau kalau masih ada waktu Mas nanti bisa lanjut ke museum atau ke Candi Sewu. Terus ini beberapa foto Candi Prambanan sebelum dibuka. Tadi saya belum singgung, di Prambanan itu kan atau Prambanan di tahun abad 9
dulu jumlahnya 240, tapi sekarang ada 21 candi, jadi berkurang banyak. Mengapa berkurang? Karena apa? Sebelum 200 lah dibangun, waktu itu ada gempa. Oh, Jadi hampir semuanya hancur. hancur semua berarti ya, Pak ya? Karena Jawa, Sumatera kan di bawah cincin api sehingga labil dan ada gunung. Itu hancur. Setelah ada gempa, ada letusan Merapi. Jadi rangkaian ya. Iya. Nah, setelah itu cukup dahsyat, beberapa candi tertimbun, apalagi rumah, sehingga terjadi perbedaan agama Hindu ke timur kan. Ada kerajaan Singosari, Majapahit, akhirnya Hindu ke Bali. Nah, sekarang kalau yang Buddha ke Palembang, Sriwijaya. Nah, ini mas foto-foto Candi Prambanan sebelum direnovasi atau setelah hancur. Nah, ini kita Tahun nggak tahu berapa ini? bentuknya seperti apa, terus ukurannya belum tahu. Nah, dari tumpuan itu kita bisa memugar menjadi bentuk ke semula. Karena apa, pondasinya kan masih ada. Jadi batunya sebelum dilepas, beberapa batu itu diberi nomor atau tanda untuk dikasihkan tempat yang lain. Nah, waktu itu kita bisa Jadi memegang, ini ya, Pak ya. bisa menganggap kurang lebih 19 candi. Yang paling besar itu Siwa, itu dulu 16 tahun masa Pak Karno, Brahma Wisnu masa Pak Harto. Nah, waktu itu mas 2006 gempa lagi, gempa Jogja. Nah ini gempa Jogja. Kalau kerusakan 2006 berbeda. Kalau 2006 kayak rumah kan pecah-pecah gini. Karena udah disemen. Iya. Oh iya. Udah disemennya. Nah, nih, nanti satu di antaranya bisa lihat ini. Nah, kalau yang dulu kan seperti ini. Lepas satu, lepas semua, tanpa semen, tanpa lem. Nah, jadi Iya. kayak pasal itu loh. Iya, iya. Ini penjelasan Prambanan, sejarah, dan nanti legenda ke sana. Sebelum ke sana silakan kalau mau ada pertanyaan. Kalau ada kita langsung ya. Iya, langsung aja Pak sih. Ini yang bunga-bunga, kayak ini bunga kandel ya. Bunga kantil. Ya. Terus nanti ada bunga melati di depan. Beri harum-harum. Tadi saya jelaskan mas, ada 3 halaman atau 3 level. Nah, kita udah memasuki level 1 atau halaman 1, namanya Burloka. Maka di halaman ini nggak boleh ada bangunan, maka Iya. steril. Batasannya? Di sana kasih tugu itu, ada yang tugu kecil itu. Nah, Itu kan, sisa area sana sampai ujung sana itu kurang lebih 390 kali 360. Nah, ini jauh. panjang lebih lengkap. Nanti baru halaman kedua yang di dalam, halaman utama di sana. Untuk pemotretan atau foto-foto nanti ada beberapa spot ya. Ada sini ada 2, di sini sama sana. Ini atas ada 2. Di sini dulu lebih luas, nanti dengan tulisan baru ke atas ya. Oh iya Pak. Oke. Kayaknya dulu ada ini ya, kasih. Oh sarung ya. Sarung itu ya? mungkin 7 atau 10 tahun yang lalu ya gitu. Oh iya. Itu memang Berarti udah lama banget ya. namanya sarungisasi itu untuk melekatkan budaya kita. Cuma waktu itu kendalanya di sini kurang mungkin Kurang kenapa Pak? ya namanya juga hujan, terus pengunjung pada lari terutama berkurang ya, kok karunya lama-lama hilang. Oh iya Nah, iya iya. jadi itu kendalanya. Terus Jadi hilang ya. terus itu sementara itu nggak ada, terus sekarang nggak pakai. Itu memang untuk budaya. Halaman 2 itu yang hancur-hancur 224, yang bentuk dan ukurannya seperti itu ya, 1, 2, 3. Sisanya masih 219 ya, 5 sudah. Halaman utama yang tengah Siwa, Brahma Wisnu yang tengah Siwa. Nah itu sejarah Prambanan dan upacara yang masih ada itu namanya Tawuragung. Itu 1 hari sebelum Nyepi ya, bulan Maret kemarin. Kalau yang baru-baru itu untuk hari besar Waisak. Nah itu sejarah singkat Prambanan dibangun oleh siapa, fungsinya untuk apa. Terus di balik kemegahan itu terus muncul cerita legenda, yaitu candi namanya Candi Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Jadi bukan Candi Sewu, ini candi yang ke-1000. Kalau versi legenda kan dibangun oleh si Bandung dari Tanjang untuk memenuhi syarat menikahi si Roro Jonggrang. Karena waktu itu Bandung berhasil mengalahkan bapaknya terus menjadi tawanan, ingin mempersunting Roro Jonggrang. Roro Jonggrang minta syarat yaitu dengan 1000 candi. Nah, Ini lanjut lagi ya. kalau dulu ini ya penjualnya, sekarang poin di sini nggak boleh ada penjual dalam komplek ini. Oh dulu ada Pak ya. Dulu ada. Tahun berapa itu Pak? Kurang Saya kemarin lebih, 10 tahun kayaknya Pak. 90-an. Oh 90-an ya. 2000-an itulah udah kemana nggak boleh jualan.
sana untuk menjaga kebersihan. Jadi poin di sini sekarang bersih, di mana-mana bersih. Iya. Ada yang jualan, ada enak buat orangnya. Tapi ada tempatnya sendiri ya? Kalau sekarang di luar semua. Oh, di luar semua ya. Ada tempatnya sendiri buat. Sana namanya souvenir shop. Jadi khusus makanan sama souvenir. Ya. Nah, itu poinnya. Terus ini kalau ini dulu kayak baju adat ya, menyewa baju adat. Di sini ya. Sekarang nggak? Gara-gara Covid ya. Terus hari ini cerah, Gunung Merapi bisa kelihatan ya, tuh yang 2010 terakhir erupsi yang juru kuncinya Mbah Marijan. Itu ya Pak ya, Gunung Merapinya ya. Kebetulan hari ini cerah, nggak setiap hari seperti ini. Oh, kalau berarti mendung ya ketutup Pak. Untung banget berarti ke sini ya. Ini maksudnya kita sini cerah, di sana cerah ya. Itu yang sekarang ada lavatur. Nah, ini ada. Terus tadi jelaskan gambar 2006 pasca gempa Jogja ini. Oh, ini gempa Ini pecah-pecah. 2006. Ini, ya. Jadi kebetulan waktu Ini itu udah pakai masih- semen semua ya Pak ya? Hah? Udah pakai Udah semen di ya? semen, udah Iya. disor ya. Kebetulan waktu itu masih jam 6 kurang 10 jadi masih tutup, masih aman, belum ada pengunjung ya. Ya, mandu seperti saya juga masih di rumah. Satu di antara batu nanti bisa lihat ya, ini dibuat monumen Oh, itu Pak SBY ya. di sana. Jangan lupa cuci tangan dulu. Habis sampai. Setelah cuci tangan kita lanjut lagi ke area Candi Prambanan. Ini yang asli ya Pak ya? Iya, batu-batu asli. Ini yang asli. Kalau yang batu baru Kalau yang baru masih di sana. nanti. Kan udah dipasang kan batu. Nah, waktu itu kan memakai sistem lego atau puzzle, jadi tidak ada semennya, tidak ada lem. Nah, ini saling berkaitan. Oh iya ini ya. Kalau sekarang kan udah di semen ya, jadi ini udah di rehab. Ini masa malah Belanda nih, malah lebih dulu, kurang lebih 1930-an malah ini juga. Nah, kita pakai batu baru pengganti nih contohnya. Kan tidak boleh diukir. Ada tandanya seperti ini, lembaga. Terus sekarang udah dikasih semen atau nat, dan sini nah ini lem tanda. Ini juga baru ya? Iya, jadi kalau kita menemukan tanda seperti ini, artinya ini batu baru atau pengganti. Ini ya. Jadi pondasinya dulu kan seperti ini, bisa lepas-lepas kan, karena tidak ada pengaitnya. Ini ada ini semen kan. Berkaitan. Nah, ini kalau bisa lepas. Nah, kalau yang 2006 kan pecah kan, saling menarik kan, udah dikasih otot. Nah, dua jenis batu yang dipakai, batu vulkanik atau batu gunung yang hitam, dan batu putih biasanya untuk isian. Itu untuk menopang beban candi, untuk ya biar lebih kuat dan meringankan beban candi itu sendiri. Artinya nih dikelilingi pagar ya, dan dapurnya cukup megah sekali, kurang lebih 2 meteran ya. Cuma kendalanya masih banyak kurang batu. Berarti ini dulu tinggi? Tembok ya 2 meteran. 2 meter ya Pak ya? Tebelnya 1 meteran. Nah, ini yang tengah itu kan batu putih. Jadi megah sekali, kayak ya kuil betul-betul kayak gini. Dan di depan kita disambut dengan candi kecil, walaupun kecil sangat bermanfaat atau berguna. Namanya Candi Kelir, fungsinya untuk penolak bala, menghalau pengaruh negatif dari luar. Ada alasan karena ceritanya ada menurut penjelasan orang Hindu atau India pernah mendapat penjelasan, makanya bed seperti itu nggak bisa belok. Maka Dikasih candi ini kecil ini ya.
Sekarang kita berada di halaman utama, tepatnya kita di depan Candi Siwa. Nah, di sini kita bisa melihat keenam candinya. Yang tengah itu Candi Siwa, itu tingginya kurang lebih 47 meter, ukurannya 33 kali 34 kali 34, dan di sana itu ada 4 ruang ya. Ruang 1 itu kurang lebih 29 tangga, itu ada patung Siwa. Terus nanti kita turun, sebelum turun ke bawah itu ada lorong, kita belok itu ada lorong yang ada cerita Ramayana itu. Terus baru masuk ke ruang kedua menghadap ke selatan tuh yang Agastya. Terus turun belok lagi ke belakang ada Ganesha. Terus putar lagi sekali lagi itu yang Dewi Durga atau Loro Jonggrang. Di baliknya ini. Di nomor keempat. Oh, nomor 4. Kalau di baliknya tuh di Ganesha, yang Ganesha. Ganesha. Jadi memutar, ada 4 bilik. Nah, terus candi kanannya tuh Candi Brahma, di dalamnya ada 1 ruang atau patungnya Lord Brahma. Terus reliefnya tuh ya tadi lanjutan cerita Ramayana waktu Rama menyelamatkan Sinta di sana. Terus sebelah kirinya Candi Wisnu ya, 1 ruang ada Dewa Wisnu. Wisnu punya 4 tangan. Kelebihan Dewa Wisnu bisa menjadi seorang Rama, menjadi Kresna atau yang dikenal dengan Avatar itu. Terus di lorong itu ceritanya Kresnayana, itu reinkarnasi Wisnu yang ke-8. Terus depannya Wisnu itu Candi Garuda ya, kendaraan Dewa Wisnu, sama palungnya kosong nggak ada. Depannya Siwa itu ada Candi Andini, Lembu Andini. Yang ini di India, di Bali di Sakalaka. Terus di depannya Wisnu ada Candi Brahma, ada Candi Angsa. Terus ciri khas dari Prambanan atau bentuknya dari Prambanan atau Hindu itu vertikal, tinggi ya. Secara horizontal ada 3 bagian, ada Burloka, Buarloka, Swargaloka atau 3 halaman. Kalau secara vertikal ada 3 bagian, ada kaki, ada tubuh, ada atap. Atap itu melambangkan alam atas ya, Swarga. Dihiasi dengan bunga teratai, lotus, atau dikenal dengan replika Meru. Nah, terus di tubuh untuk para Brahmana, di kaki untuk para manusia biasa. Terus di setiap sudut itu Mas ada hiasan kepala naga namanya Dwara Jala. Jala itu artinya jalan, Dwara itu artinya jalan ya. Iya. Jadi artinya jalan air ya. Kalau orang kita ya saluran air ya. Itu namanya Dwara Jala. Terus yang tadi saya jelaskan atau lihat di pondasi itu ada namanya motif Prambanan ya. Yang mana motif itu di kanan kiri dihiasi pohon kapata. Terus di setiap itu masuk Mas, itu di kanan kiri ada muka dan lidah ya, itu namanya Kala Makara. Kala itu yang di atas, yang muka itu. Terus ada lorong turun itu lidah. Itu menggambarkan penjaga alam atas sama alam bawah atau alam makrokosmos, alam mikrokosmos. Terus di atas pintu candi Mas itu ada namanya Kala. Itu juga Kala itu waktu. Maka di Jawa ada filosofi jangan main dimakan betara kala. Kala itu artinya waktu. Kalau dalam agama Islam kan demi waktu sesungguhnya orang dalam keadaan merugi. Jadi intinya kita harus berbuat baik, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau dalam Eropa ya temisman. Inilah Prambanan dengan segala kemewahan dan bentuk dan keindahannya. Terus tadi belum saya sebut mengenai Prambanan, arti dari atau nama Prambanan. Jadi ada beberapa versi yang saya dapatkan. Prambanan itu berasal dari karena terletak di tanah Brahmana, yang mana tanah itu dianggap memenuhi syarat, yaitu tanahnya subur, dekat air. Jadi sebelum mendirikan candi kan harus dites dulu, dikasih lubang. Kalau dikasih airnya mesra berarti tanahnya bagus. Kalau ditanami cepat subur berarti bagus subur. Itu maka disebut dengan tanah Brahmana. Terus versi lain ini berasal dari kata para Brahmana, itu para artinya banyak, Brahmana itu orang suci. Jadi menjadi sebuah nama Prambanan. Para Brahmana menjadi Prambanan. Jadi ada versi pertama terletak di tanah Brahmana, terus dari kata para dan Brahmana. Terus nama legenda namanya Candi Loro Jonggrang. Sini. Nah, itu saya jelaskan dari awal luasnya, sejarahnya, dibangun untuk oleh siapa, fungsinya. Jatuhnya ini ya, yang sebelah sini ya jatuhnya. Jadi ini. Oh, jatuhnya ini gara gempa tahun 2006. 2006. Ada tulisan. Iya. Candi Kelir. Di depan itu yang saya jelaskan ya, penolak bala, penyekap.
Oh, ada berapa ini Pak tadi itu? Ada 4 ya? Ada kan ada 4 penjuru. Dari depan kan timur, selatan, barat, ini utara. Nah ini saya sebelah utara atau kanan, belok kanan. Nah ini 224 ya yang masih masih ada di belum. sampingnya. Keruntuhannya 219 mas. Bisa juga 25 sudah di sehat. Sampai keluar pintu keluar exit.